Selamat malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini saya berikan judul Bimbinglah Aku. Biarlah kita boleh semakin mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur 143 ayat 8-10. Mazmur 143 ayat 8-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop merupakan lanjutan dari doa yang dinaikkan oleh Daud, di mana doa Daud berpaling pada Tuhan dalam seruan langsung, meminta Tuhan membimbingnya. Saudara, Daud dalam kesulitan, ia dalam bahaya. Kemana ia harus pergi? Saudara, seorang teolog mencatat dari perikop bahwa ada 3 kali Daud meminta bimbingan Tuhan. Saudara, yang pertama, kemana aku harus pergi? Saudara, Daud menempatkan dan mempercayakan fakta takdir hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, ajar aku melakukan kehendak-Mu. Saudara, Daud menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya, yaitu untuk menyenangkan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah, kiranya Engkau menuntun aku. Saudara, dengan kerendahan hati, Daud memohon supaya Tuhan membimbingnya, menjadi gembalanya, dan menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, banyak orang percaya yang bicara tentang kehendak Tuhan, seperti pekerjaan kreatif, seperti apa yang harus aku lakukan untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi seperti ini. Siapa jodohku yang harus aku nikahi nanti? Aku harus pelayanan apa di gereja nanti? Dan yang lain-lainnya. Saudara, mungkin mereka dan mungkin termasuk kita mendoakan ayat 8 yang mengatakan, tunjukkan jalan yang harus aku tempuh. Tetapi bagaimana dengan ayat yang ke-10? Ajari aku untuk melakukan kehendak-Mu karena Engkau adalah Tuhanku. Saudara, kita ingin Tuhan memberikan kita petunjuk. Tetapi selama kita memiliki keputusan akhir, apakah kita akan menerima nasihat Tuhan? Saya ulangi. Kita ingin Tuhan memberikan kita petunjuk. Tapi selama kita memiliki keputusan akhir, apakah kita akan menerima nasihat Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini adalah di mana kita perlu bertobat. Kita perlu belajar seperti pemazmur, merendahkan diri kita, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di hadapan kita. Mari kita belajar seperti pemazmur yang meminta supaya Tuhan membimbingnya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar untuk taat pada bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saudara yang terkasih, kita periksa diri kita. Doa seperti apakah yang kita naikkan di hadapan Tuhan di dalam satu hari ini? Ketika di dalam masa-masa sulit seperti ini, doa seperti apa yang kita naikkan? Apakah dalam satu hari ini doa pemazmur yang meminta Tuhan membimbingnya adalah juga merupakan doa yang sama yang kita minta, supaya Tuhan membimbing kita dalam satu hari ini? Apakah Tuhan sudah menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita yang sebenarnya? Atau jangan-jangan selama ini kitalah yang berusaha menjadi penentu akhir di dalam setiap keputusan yang ada? Mari saudara, kita ambil waktu beberapa saat di dalam Tuhan. Mari kita kembali merefleksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita belajar seperti pemazmur. Apakah benar doa pemazmur adalah doa yang kita naikkan selama ini? Apakah kita belajar untuk merendahkan diri kita? Atau jangan-jangan selama ini kitalah yang menentukan
apa yang menjadi keputusan di dalam kehidupan kita. Tidak heran, jalan kita begitu sulit, jalan kita begitu terseok-seok, karena Tuhan tidak ada di dalamnya. Mari kita belajar seperti pemazmur yang merendahkan diri kita. Mari kita belajar merendahkan diri kita juga, meminta supaya Tuhan yang tolong, supaya kita taat pada kehendak Tuhan. Dan menjadikan kehendak Tuhan itulah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita belajar untuk dapat menaikkan doa seperti pemazmur, meminta Tuhan membimbing kita, karena kita butuh bimbingan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita ambil waktu beberapa saat di dalam Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, benar bahwa kami perlu Engkau dalam kehidupan ini. Kami tidak dapat jalan sendiri dalam kehidupan ini. Betapa kami membutuhkan Engkau. Dan kami rindu Tuhan untuk belajar seperti pemazmur. Kami ingin belajar merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami ingin belajar menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu dan siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin belajar untuk tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu itulah yang kami lakukan ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Bukan kami yang menentukan, tetapi Engkau-lah ya Tuhan. Betapa kami butuh Engkau membimbing kami. Terutama di dalam masa-masa seperti ini Tuhan, betapa kami butuhkan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara pada setiap kami, dan kiranya Tuhan yang tolong kami. Kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang, dan esok hari kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur padamu. Amin.